Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen peserta didik. Namun sebelum itu, kita akan mengetahui bersama apa itu manajemen peserta didik. Jadi, manajemen peserta didik atau biasa disebut sebagai manajemen kesiswaan merupakan suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik, pembinaan sekolah mulai dari perencanaan penerimaan peserta didik, pembinaan selama peserta didik berada di sekolah, sampai dengan peserta didik menamatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Nah, selanjutnya kita akan melihat fungsi dari manajemen peserta didik. Nah, fungsi manajemen peserta didik yang pertama itu fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. Lalu fungsi yang kedua itu fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik ialah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya, dengan orang tua dan keluarganya, dengan lingkungan sosial sekolahnya dan lingkungan sosial masyarakatnya. Nah, fungsi ini berkaitan dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. Nah, selanjutnya kita akan melihat prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Nah, prinsip manajemen peserta didik adalah pedoman yang harus diikuti dalam melakukan pengelolaan peserta didik. Ini ada beberapa prinsip manajemen peserta didik. Yang pertama, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama atau mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Yang kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengembang misi pendidikan dalam rangka mendidik para peserta didik. Nah, segala bentuk kegiatan baik itu ringan, berat, disukai atau tidak disukai oleh peserta didik haruslah diarahkan untuk mendidik peserta didik dan bukan untuk yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada ruang lingkup manajemen peserta didik. Nah, dalam ruang lingkup manajemen peserta didik ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu perencanaan peserta didik, yang kedua penerimaan peserta didik baru, yang ketiga orientasi peserta didik, dan yang keempat mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik, yang kelima mengelompokkan peserta didik, yang keempat mengatur evaluasi, yang ketujuh mengatur kenaikan tingkat peserta didik, dan yang kedelapan mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out dunia pendidikan, dan yang terakhir yaitu kode etik, pengadilan, hukuman, dan disiplin peserta didik. Baik, itulah sekian penjelasan saya mengenai materi manajemen peserta didik. Terima kasih.